Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Saras akan melanjutkan pembahasan terkait dengan soal ASPD minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari mulai nomor 21. Perhatikan di sini. Ada keterangan, listrik di rumah mati selama 1 hari. Semua peralatan elektronik tidak bekerja termasuk kulkas. Ketika ibu membuka kulkas di bagian freezer, bagian tersebut terdapat banyak air, padahal semua tidak ada cairan. Hanya ada es. Peristiwa tersebut menunjukkan perubahan wujud titik-titik. Oke, perhatikan di sini ada yang namanya es ya. Es itu benda padat. Kemudian setelah listrik itu padam, didapatkan banyak air, berarti cairan. Nah, berarti padat ke cair namanya adalah C, mencair gitu ya. Kemudian untuk menguap itu apa? Menguap itu perubahan zat padat, zat cair berubah menjadi gas. Itu namanya menguap. Contohnya apa? Mendidihkan air. Kemudian air laut yang terkena sinar matahari itu bisa menyebabkan penguapan, yaitu dari cair ke gas. Kemudian mengembun apa Bu Saras? Oke, mengembun itu dari yang awalnya gas menjadi cair. Jadi kebalikan menguap gitu ya. Contohnya apa? Seperti embun di pagi hari, seperti itu. Kemudian untuk menyublim apa? Menyublim itu merubah dari yang awalnya padat menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya kapur barus. Kemudian pewangi pakaian atau kamper gitu ya. Itu juga cara perubahannya disebut dengan menyublim. Seperti itu. Berarti dapat kita ketahui bahwa jawaban yang tepat adalah mencair. C gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan yang mengalami perubahan wujud sama dengan gambar adalah titik-titik. Di sini kita melihat ada asap ya di sini. Berupa penguapan dari cairan atau air yang ada di dalam wadah ini yang dipanaskan. Berarti di sini kita bisa menemukan bahwa ada perubahan cair ke gas atau bisa disebut dengan keadaan menguap. Nah, perhatikan wujud yang sama pada gambar berarti yang mana yang menguap? Coba kita perhatikan yang A, membuat agar-agar dan memasukkan air ke dalam freezer. Nah, berarti di situ terjadi pembekuan. Berarti ini salah ya. Kemudian yang C, meletakkan minyak goreng di tempat dingin dan pembuatan garam. Oke, ini salah ya. Meletakkan minyak goreng di tempat dingin dan pembuatan garam itu termasuk dalam pembekuan. Kemudian yang D, memanaskan lilin untuk membatik dan meletakkan es batu di ruangan terbuka. Ini sifatnya mencair, sedangkan ini merupakan penguapan. Coba perhatikan yang B, menjemur baju dan meletakkan bensin di tempat terbuka. Oke, dia perubahannya dari cair ke gas. Berarti sama ya, jawabannya bebek. Nomor 23. Gaya yang digunakan pada kegiatan seperti pada gambar adalah titik-titik. Perhatikan, di sini ada yang namanya gaya pegas. Gaya pegas itu seperti apa, Bu Saras? Gaya pegas itu seperti per. Kalian tahu per ya? Di sini. Dia bisa memantulkan suatu benda yang ditekan. Nah, itu salah satu jenis dari gaya pegas gitu ya. Selain per ada juga ini. Oke, ketapel ini juga dia mengalami gaya pegas karena dia ditarik, kemudian setelah ditarik dilepas maka dia bisa melemparkan batu secara jauh, itu juga pegas, tolakan gitu ya. Contoh lainnya apa, Bu Saras? Busur panah, dia juga gaya pegas, ketika ditarik berlawanan arah, ketika dia dilepaskan maka panah akan ke sana. Itu juga gaya pegas. Berarti
Dari situ kita sudah punya satu gaya ya, gaya pegas. Di sini gaya pegas ada di A, kemudian di D. Maka kita seleksi lagi. Selain gaya pegas di sini ada tangan nih. Nah, tangan di sini itu fungsinya untuk menarik si ketapel itu. Berarti di sini ada gaya otot. Perhatikan gaya otot. Oke, berarti jawabannya adalah ayam gitu ya. Nah, gaya magnet itu seperti apa, Bu Sarat? Gaya magnet itu yang berhubungan dengan magnet gitu. Kemudian gaya listrik statis itu nanti dia lebih ke hubungannya dengan seperti terjadinya petir dan lain sebagainya, seperti ketika kita menggosokkan penggaris ke rambut kemudian tiba-tiba potongan-potongan kertas menempel, itu juga salah satu bentuk dari gaya listrik statis atau gaya listrik sementara. Jadi ketika kita menggesekkan penggaris itu ke rambut kita kemudian kita taruh ke dalam butiran kecil-kecil kertas, itu akan tertempel tapi hanya sebentar. Itu namanya gaya listrik statis gitu ya. Itu listrik yang terjadi sementara. Selain itu juga ada di kejadian alam seperti terjadinya petir akibat gesekan dari awan. Itu juga salah satu bentuk listrik statis atau dia itu hanya sementara listriknya. Jadi seperti petir itu kan dia sementara jeder. Setelah itu udah nggak ada jeder lagi kayak gitu. Itu listrik statis. Beda dengan dinamis yang kita pakai sehari-hari untuk menghidupkan lampu atau alat elektronik lainnya gitu ya. Itu di sini sudah kita dapatkan jawabannya ayam. Nomor 24. Ibu kantin sekolah menggunakan plastik untuk mengemas es dawet yang dijualnya. Alasan ibu kantin menggunakan plastik tersebut adalah titik-titik. Oke. Nomor 24. Alasannya apa ya di sini? A. Ulet. Loh, nggak ada hubungannya plastik ke ulet. Ulet itu manusia ya. Kalau dia rajin, kepribadiannya itu ulet namanya. Elastis. Sebenarnya, kalaupun elastis, dia banyak bisa menggunakan karet dan sebagainya. Tapi tidak itu yang dibutuhkan. Transparan itu juga tidak. Yang lebih tepat adalah kedap air. Maksudnya kedap air itu apa, Bu Saras? Jadi ketika dia digunakan untuk mengemas es dawetnya ini tidak akan merembes. Tidak seperti ketika kita membungkus air menggunakan kertas minyak, itu kan bisa merembes ya. Nah, maka yang lebih tepat adalah D, kedap air. Sehingga plastik itu berguna untuk menyimpan es dawet lebih lama gitu. Jawabannya dadu nomor 24. Kemudian lanjut di sini. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa seperti gambar menunjukkan contoh perpindahan panas secara titik-titik. Oke, di sini ada tangan membawa kertas yang dibakar. Kemudian asapnya dimasukkan ke dalam ruangan ya di sini, ruangan tertutup yang di mana di sebelah sini terdapat lilin menyala. Nah, di sini keluarlah asap yang tadi masuk ke dalam lewat sini. Berarti hal tersebut menandakan bahwa apa? Kita perhatikan di sini radiasi, apakah benar? Konduksi, konveksi, atau pancaran. Oke. Agar kita mempermudah menghafal, perlu diingat radiasi itu kata kuncinya itu juga pancaran. Jadi ini nggak mungkin ya, karena dia sama-sama pengertiannya yang A sama D. Radiasi itu sama dengan pancaran. Cara mengingatnya ya seperti apa contohnya? Radiasi itu pancaran busara panas yang dipancarkan. Jadi tidak bersentuhan atau tidak mengalami benda perantara. Contohnya apa? Seperti cahaya matahari. Ketika kalian menjemur pakaian, dia akan panas pakaiannya gitu ya. Dia akan menyebabkan pakaian itu airnya menguap karena panasnya matahari. Itu juga disebabkan oleh radiasi atau pancaran dari sinar matahari. Selain itu apa Bu Saras? Lampu. Lampu itu kan sedikit banget bisa menyebabkan hangat. Jadi ketika kalian punya hewan kecil seperti itik kecil atau lainnya agar dia hangat, maka dia akan diberikan pancaran bohlam lampu biasanya. Ya enggak, itu fungsinya untuk menghangatkan. Itu juga dalam bentuk radiasi. Jadi proses menerima panas melalui pancaran itu namanya radiasi. Kemudian kalau konduksi bagaimana Bu Saras? Kalau konduksi itu dia menggunakan zat
perantara atau menggunakan benda perantara. Contohnya apa? Panas melalui panci, gitu ya. Apinya di bawah, di atas bisa panas. Matang makanannya di atas wajan atau teflon. Berarti itu melalui zat perantara si teflon atau si wajan atau panci itu. Nah, itu juga namanya konduksi karena dia melalui perantara. Contoh lain apa? Ketika kita megang sendok yang salah satu ujungnya ada di lilin atau di api yang menyala kayak gitu, maka yang ujungnya satunya akan terasa panas. Itu juga bentuk konduksi karena ada perantaranya. Bisa merasakan panas karena kita memegang benda yang bisa memperantarai, itu namanya konduksi. Dan benda yang bisa memperantarai itu namanya konduktor, ingat ya. Jadi pelaku yang bisa melakukan konduksi itu namanya konduktor, pakai tor. Nah, nanti kebalikan konduktor yang tidak bisa mengalirkan panas itu namanya isolator. Masih ingat ya? Nah, kemudian berarti yang lebih tepat apa di sini Bu Saras? Di sini tidak ada perantara benda ya di sini, perhatikan. Udara, asap ini masuk di sini. Di sini nggak ada perantara besi dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba dia keluar di sini. Berarti itu sifatnya konveksi, jawabannya C tok gitu ya. Konveksi itu dia adalah proses suatu panas yang membawa partikel sekaligus dalam perputarannya. Jadi si panas ini juga membawa partikel. Jadi contohnya seperti apa Bu Saras? Kok panasnya bisa membawa partikel? Contohnya seperti asap. Asap ketika kita lagi api unggunan misalnya. Di atas api unggun itu kan dia kelihatan gerakan udaranya, yaitu udaranya itu kayak dia bergelombang kayak gitu. Kemudian ada asapnya hitam. Nah, itu salah satu bentuk panas yang membawa partikel. Partikel itu berupa udara gitu ya. Udaranya kelihatan bergerak kayak gitu. Selain itu apalagi Bu Saras? Ketika mobil-mobil mengalami kemacetan di kota-kota yang sangat panas gitu ya. Jadi kelihatan di atap-atap mobilnya itu seperti ada uap. Nah, itu namanya konveksi. Selain itu apalagi Bu Saras? Banyak terjadinya angin. Itu juga salah satu bentuk konveksi. Kenapa bisa? Karena ketika di suatu daerah itu suhunya panas dan di suatu daerah yang lain suhunya dingin, dia akan terjadi perputaran angin. Nah, perputaran udara. Nah, perputaran udara itu disebut dengan angin. Jadi angin itu udara yang bergerak ya. Nah, berarti dia salah satu bentuk konveksi. Jadi intinya itu dia pergerakan atau aliran itu kunci dari konveksi. Itu aliran udara atau angin. Kemudian konveksi itu bisa dari asap tadi atau dari panasnya suatu kendaraan atau apapun yang dia seperti bergelombang. Kemudian bisa juga dalam bentuk air. Contohnya apa Bu Saras? Ketika kalian memanaskan air di panci, otomatis dia akan gemblodaan gitu ya bahasa Jawanya. Dia akan meluap-luap kayak gitu. Nah, seperti lahar pada gunung berapi misalnya, itu juga dia meletup-letup. Nah, di situ juga terjadi konveksi gitu ya, perputaran atau alirannya bergerak, airnya bergerak karena saking panasnya, bukan karena angin dan sebagainya kayak gitu. Itu salah satu bentuk konveksi. Jadi cirinya yang pertama, radiasi itu adalah pancaran, kuncinya pancaran. Suatu yang memancarkan panas itu namanya radiasi. Konduksi itu melalui perantara, diingat ya. Jadi apapun perantaranya yang bisa menghantarkan panas itu namanya konduksi, proses konduksi. Kemudian yang ketiga konveksi. Konveksi itu kuncinya adalah aliran. Jadi diingat-ingat, oh ini aliran kata Bu Saras. Oh ini dia mengalami pergerakan akibat panas. Berarti dia adalah konveksi. Nah di sini kita melihat pergerakan si asap ini tanpa melalui perantara. Berarti bukan konduksi. Tanpa melalui pancaran berarti bukan radiasi. Yang tepat berarti adalah konveksi. Jawabannya 25C tok. Nomor 26. 3 bulan terakhir ini, Ibu sering mengeluhkan naiknya tagihan biaya listrik. Cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi listrik adalah titik-titik. Nomor 26, ini jawabannya A ya, mematikan lampu saat tidur. Selain
bisa menghemat listrik, dia juga bisa meningkatkan kesehatan ya, seperti yang kita ketahui ya. Karena tubuh butuh istirahat seperti itu. Menyetrika pakaian sehari sekali ini juga malah tidak menghemat ya, karena kalau bisa itu dia seminggu sekali atau lain sebagainya, sehingga dia tidak akan melakukan pemborosan terhadap setrika setiap harinya gitu. Matikan alat listrik sepanjang hari ini juga tidak mungkin ya. Masa kita nggak pakai sepanjang hari gitu, misalnya tidak nonton televisi sepanjang hari, atau kita tidak membutuhkan pompa air sepanjang hari, itu kan nggak mungkin. Terus menggantikan lampu listrik dengan lampu minyak, nah ini juga semakin parah ya. Ini otomatis kita tidak menggunakan listrik sama sekali ya. Jadi yang lebih tepat adalah ayam mematikan lampu saat tidur ya. Oke, nomor 27, penerapan prinsip pemuaian yang tepat agar tidak terjadi kerusakan pada peralatan adalah prinsip pemuaian. Memuai itu akibat dari panas yang sangat tinggi gitu ya. Jawabannya 27, perhatikan yang benar apa. Dari A, sambungan jembatan dibuat rapat agar kuat menahan beban kendaraan. Bukannya ini tidak berhubungan dengan pemuaian. Sambungan rel kereta dibuat dengan renggang agar tidak. Nah, ini lebih tepatnya ini ya. Jadi, rata-rata untuk menghindari pemuaian, dia itu dibuat renggang. Suatu benda itu dibuat renggang. Contohnya apa, Bu Saras? Untuk mengurangi pemuaian kok dibuat renggang? Contohnya rel kereta api. Di sana itu, untuk rel kereta api, di beberapa titik akan terjadi pemutusan sambungan. Itu fungsinya untuk apa? Agar tidak terjadi pemuaian. Karena kan rel itu dia dari logam ya, dia bisa memuai ketika panas di siang hari. Nah, untuk meminimalisir terjadinya benjolan atau penambahan panjang si rel tersebut, maka dibuat beberapa titik untuk diberi spasi atau diberi renggangan, sehingga nanti kalau memuai dia tidak akan menonjol dan menyebabkan kereta tidak berjalan dengan mulus seperti itu. Nah, selain di rel kereta itu ada juga di kaca-kaca jendela, kaca-kaca pintu misalnya. Pokoknya yang serba kaca itu biasanya dia diberi longgaran. Fungsinya untuk apa? Untuk terjadinya pemuaian. Sehingga nanti kalau ketika si kaca itu membesar, dia tidak pecah. Karena kalau misalnya tempatnya benar-benar sempit dan dia itu memuai si kacanya, bisa menyebabkan kaca itu retak. Makanya dia juga diberi renggangan. Itu fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya pemuaian akibat panas dari sinar matahari kayak gitu. Nah, kemudian yang C, pemasangan kabel listrik saat siang dibuat kendor agar tidak putus saat malam. Ini kebalikannya pemuaian ya ini. Kalau pemuaian itu bertambah panjang, lebar dan besar, kalau dia itu penyusutan, dia bertambah pendek, kecil dan menyempit gitu ya di sini. Berarti di sini dia bukan pemuaian. Ya, di sini dia bukan pemuaian. Berarti yang C salah. Kemudian yang D, pemasangan kaca jendela dibuat serapat mungkin. Kebalikannya ya, tadi Bu Saras bilang apa? Dia juga longgar harusnya. Agar ketika panas dia tidak terjadi pecah kaca akibat pemuaian. Nah, kalau yang C dan D ini dia lebih tepatnya penyusutan ya, bukan pemuaian. Karena kalau pemuaian itu dia semakin panjang, besar, dan lebar akibat pemanasan, kebalikannya kalau penyusutan dia akan semakin pendek, kecil, atau menyempit gitu ya. Itu terjadi biasanya di musim-musim dingin atau di saat malam hari. Pokoknya kebalikannya itu penyusutan tersebut. Nah, 27 jawabannya B gitu ya. Kemudian lanjut 28. Keisa melakukan percobaan melelehkan coklat dengan 4 wadah yang digunakan terbuat dari bahan yang berbeda. Namun ukuran, bentuk, dan besar nyala apinya sama. Tiap wadah membutuhkan waktu yang berbeda hingga coklat meleleh semua. Dari percobaan diperoleh data sebagai berikut. Berdasarkan percobaan tersebut, kesimpulan yang tepat adalah titik-titik. Oke. Nomor 28 ya. Kita perhatikan. Tembaga 5 menit di sini.
perak 3 menit, kaca 20, aluminium 7 menit. Berarti dia yang lebih cepat meleleh itu kan ini ya, perak ini. Dia the winner, nomor 1. Kemudian tembaga, second winner. Kemudian ini aluminium nah, kemudian the last yang terakhir itu kaca ya, dia itu nomor 4 di sini. Ya, Busaras nggak kelihatan ya tulisannya di sini, nggak masalah. Nah, berarti pernyataan yang tepat apa? Kita perhatikan dari A. Kaca menghantarkan panas lebih baik dari perak. Kaca menghantarkan panas lebih baik dari perak. Kebalik ya, salah ya. Orang dia pakai kaca malah coklatnya lama kok melelehnya. Kemudian yang B. Aluminium menghantarkan panas lebih baik dari tembaga. Aluminium lebih baik dari tembaga. Ini juga kebalikannya, salah ini. Yang D. Kaca menghantarkan panas lebih baik dari aluminium. Kaca lebih baik dari aluminium, salah juga. Yang C. Perak menghantarkan panas lebih baik dari kaca. Dia lebih tepat ya ini. Jawabannya C tok berarti. Nomor 29. Peristiwa seperti gambar menunjukkan gaya dapat mengubah titik-titik. Di sini 29 itu ada gambar apa? Orang memukul ya ini. Entah apa, memukul meja ini kalau nggak salah atau apalah ya istilahnya di apa olahraga silat atau taekwondo ini ya. Saya kurang tahu juga. Oke. Di sini terlihat bahwa awalnya bentuknya bagus ya, tapi dia dipukul sehingga dia akan retak atau bahkan ini patah ya, ini sudah patah ya, ini berarti dia akan merubah bendanya yang awalnya lurus sempurna menjadi patah. Berarti jawabannya yang tepat adalah ayam, bentuk benda ya di sini ya. Oke, sudah jelas untuk yang ini. Arah gerak benda contohnya apa? Gampang ini, ketika kalian main kasti, bolanya datang, kalian pukul. Berubah arah yang awalnya ke kalian, pindah ke tempat yang kalian arahkan ketika dipukul. Itu juga merubah arah gerak benda. Terus ketika kalian nendang bola, oper-operan sama teman-teman, itu juga mengubah arah gerak benda. Kecepatan gerak benda, seperti kamu naik sepeda. Ketika kamu melewati jalan bertikungan, kamu ngerem. Itu kan kecepatannya berubah, ya toh? Kemudian ketika dikejar-kejar anjing misalnya, itu kamu ngayuhnya cepet nih, berarti kecepatan gerak bendanya juga kamu rubah menjadi lebih cepat. Kemudian benda bergerak menjadi diam seperti apa, Bu Saras? Ya, seperti kalian ngerem kendaraan itu ketika mau nabrak apa atau mau berhenti, itu juga dia benda bergerak menjadi diam, gitu ya. Jadi yang ini lebih tepatnya adalah ayam, bentuk benda. Lanjut 30. Perubahan energi yang terjadi pada saat kedua alat tersebut digunakan adalah, udah jelas ya kipas itu. Dia tidak menjadikannya listrik menjadi angin loh ya, tapi listrik menjadi gerak. Karena dia menyebabkan si baling-balingnya kipas berputar. Nah, baling-balingnya kipas berputar, maka efeknya udara itu bergerak. Jadi dia menghasilkan angin. Makanya Bu Saras tadi bilang yang namanya angin itu adalah proses pergerakan dari udara. Nah, di sini si baling-balingnya ini ngoprak-ngoprak udaranya. Ayo, kalian bergerak, berputar, maka terjadilah angin. Maka di sini perubahannya listrik menjadi gerak, gitu ya. Energi gerak. Kemudian ini juga sama. Nah, berarti jawabannya yang tepat apa itu nomor 30? Jawabannya dadu. Kok bisa dadu, Bu Saras? Kan ini kan dicolokkan ke listrik. Berarti kan energi listrik dulu antara A sama D, ya enggak? Nah, kemudian menjadi energi gerak, Bu Saras katanya energi gerak. Iya, energi gerak. Nah, energi gerak itu nama lainnya juga energi kinetik. Jadi diingat ya. Energi gerak itu nama lainnya juga energi kinetik gitu. Jadi kok ada kinetik, Bu Saras? Oke. Itu energi gerak katanya Bu Saras gitu ya. Kemudian kok ada energi potensial, Bu Saras? Energi potensial itu dia energi yang ada pada benda yang jatuh. Jadi misal kalian lempar bola ke atas, otomatis dia akan jatuh. Itu energi potensial. Pokoknya kalau ada yang jatuh ke bawah, itu namanya energi potensial. Bisa juga disebut dengan energi gravitasi karena ketarik gravitasi bumi, gitu ya. Nomor 31, energi alternatif yang bukan berupa bahan bakar adalah titik-titik. Nomor 31 ini yang bukan bahan bakar. Bioetanol itu bahan bakar toh, yang dia itu dibuat dari
macam-macam seperti dari biji-bijian, kemudian dari ada yang namanya biogas juga, yang dia berhubungan dari makhluk hidup yang dibuat sedemikian rupa menjadi energi bahan bakar alternatif, itu bioetanol. Kemudian briket arang itu juga dia bahan bakar, ya enggak? Biogas itu dari itu loh, kayak apa namanya? Kotoran sapi, kotoran hewan lainnya yang dia akan diolah sedemikian rupa menjadi bahan bakar. Itu juga biogas. Berarti yang lebih tepat yang bukan berupa bahan bakar adalah panas bumi ya. Panas bumi itu dia bukan bahan bakar. Jadi ketika Bu Saras, tapi di sana itu ada ini Bu Saras, namanya tambang minyak, kemudian pokoknya penambangan itu dia tidak berhubungan dengan panas ya. Kalau penambangan itu dia berhubungan dengan apa namanya, timbunan zat renik yang menjadikan minyak bumi ada itu. Bukan panas bumi tapi minyak bumi. Jadi dibedakan antara panas bumi dan minyak bumi gitu ya. Itu minyak bumi itu yang tambang itu yang biasanya jadi apa namanya bensin, solar dan sebagainya. Kalau panas bumi dia biasanya dipakai di energi alternatif listrik. Contohnya seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi kayak gitu. Temennya si pembangkit listrik tenaga uap, tenaga angin, pokoknya teman-temannya itu ya. Nah, panas bumi juga bisa jadi alternatif si pembangkit listrik gitu. Kemudian nomor 31 dadu, nomor 32. Alat lain yang memiliki perubahan energi sama dengan alat pada gambar adalah alat pada gambar itu dia menjadikan panas ya di sini. Jadi ini sama ini beda ya. Ini buat ngubangin kayak kayu-kayu itu loh. Kalau ini kan dia buat memanaskan. Nah, membuat lubang di plastik gitu ya. Itu juga bisa. Nah, berarti prosesnya apa Bu Saras? Ada colokannya jelas. Berarti listrik dia nggak mungkin baterai kan di sini. Uang dia dicolokin. Oke, berarti listrik dirubah menjadi panas. Nah, alat yang dia energinya sama listrik menjadi panas, blender. Salah, dia listrik menjadi gerak. Televisi, salah, dia listrik menjadi panas, menjadi suara, menjadi cahaya. Listrik menjadi lampu, salah juga, dia menjadi cahaya dan panas. Berarti yang lebih tepat adalah setrika. Di sini dia setrika itu mengubah listrik menjadi energi panas gitu ya. Kemudian lanjut. Perhatikan gambar berikut. Percobaan seperti gambar menunjukkan sifat magnet titik-titik. Ini ada magnet, digeser-geser ini sama anaknya. Ini ada kaca, di sini ada paku ya ini. Kalau paku itu bukan dari plastik ya, jadi tetap logam. Jadi dia bisa ditarik oleh si magnet. Nah, dari percobaan gambar tersebut menunjukkan sifat magnet titik-titik. Nah, dari percobaan itu kelihatan ya. Kalau meskipun si magnet itu dibatasi oleh kaca, si ini paku ini juga dia ngikut ini. Kalau magnetnya ke sini, dia ikut ke sini. Magnetnya ke sini, dia ikut ke sini. Meskipun dia terhalang kaca, berarti apa di situ kesimpulannya? Apakah kutub senama tolak menolak? Enggak ada di situ ya. Mempunyai medan magnet yang kuat di kedua kutub, dia itu cuman pakai satu kutub ya ini, yang hitam aja ini yang digeser-geser. Tidak dapat menarik benda yang terbuat dari kaca loh. Di sini dia mau narik ini kok apa namanya? Logam aja kok di sini ya. Bisa besi atau tembaga. Berarti yang lebih tepat adalah menembus benda bening. Kenapa bisa Saras? Itu perhatikan itu ada kacanya nih. Dia main geser-geser, dia ikut juga geser-geser si pakunya. Nah, berarti kan kaca dia nggak pengaruh ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Nomor 34. Alat musik lain yang cara memainkannya sama dengan musik pada gambar adalah itu ada gambar gitar nomor 34 ya. Berarti dia dipetik. Dipetik itu apa? Di sini biola digesek. Udah jelas ini salah. Kemudian angklung. Angklung itu dia bukan dipetik ya. Oke, digoyangkan. Kemudian ada biola lagi salah lagi. Ya udah yang lebih tepat ini. Jadi ketika kalian ada salah satu yang oh ini bukan Bu Saras, ini Bu Saras yang A taunya cuman biola digesek, salah. Ya udah. Salah berarti. Ini Bu Saras ini yang tahu cuman angklung, aku Bu Saras. Angklung itu tidak dipetik, salah lagi. Ya udah. Biola juga salah. Ya udah, berarti jawabannya dadu.
Kemudian kalau misalnya kalian kurang yakin, kalian bisa lihat nih, Mandoin Harpa sama Sasandu itu dia juga dipetik gitu ya, 34 dadu. Nomor 35, pemanfaatan sifat cahaya dipantulkan adalah titik-titik. Oke. 35 jawabannya ayam ya. Penggunaan periskop untuk mengamati suatu tempat. Kok bisa periskop, Saras? Periskop itu kalian tahu nggak sih? Periskop itu bukan mikroskop ya. Mikroskop itu dia untuk melihat benda-benda kecil atau renik ya. Bukan renik sih, tapi benda-benda kecil. Kalau periskop itu apa? Dia yang biasanya ada di kapal selam. Jadi kalau misalnya si kapal selamnya itu menyelam, dia tetap bisa lihat permukaan. Kok bisa Bu Saras? Karena ini misalnya ini kapal selamnya punya Bu Saras nih ya. Nah, ini permukaannya nih di sini. Oke. Bu Saras kasih warna laut ya di sini biar kelihatan. Oke. Di sini ada warna laut nih. Nah, Bu Saras ada di sini nih. Bu Saras warnanya agak hitam, nggak masalah ya. Di sini Bu Saras di sini. Nah, Bu Saras kan ini pakai kapal selam, otomatis kapal selam itu tenggelam dong, nggak mungkin di permukaan, nanti bisa ditumpangin banyak orang ya. Oke, kapal selam itu di dalam, tapi posisinya Bu Saras pengen lihat permukaan nih. Katanya di sana terjadi peperangan misalnya. Bu Saras pengen lihat di permukaan ada apa. Nah, di sini kita bisa lihat dari sini nih. Cahayanya ini masuk ke cermin sini, dipantulkan ke sini cerminnya. Nah, Bu Saras bisa lihat di sini. Oh, di permukaan ada musuh misalnya. Oh, ada sahabat saya yang tenggelam misalnya ya. Nah, itu namanya periskop. Dia prosesnya mendapatkan cahaya bisa dipantulkan melalui kaca, gitu ya. Itu. Nah, kalau teropong gimana Bu Saras? Kalau teropong dia bukan dipantulkan tapi dibiaskan. Kenapa bisa dibiaskan Bu Saras? Karena dia sifatnya lurus seperti ini kalau teropong. Jadi misalnya ini teropongnya, kemudian ini matanya yang lihat, misalnya matanya Bu Saras. Nah, di sini. Lihat bintang-bintang di sini. Dia kecil-kecil kalau nggak pakai teropong, tapi kalau pakai teropong dia akan terlihat jelas. Karena di sini ada lensa. Bedakan lensa dengan cermin atau kaca ya. Cermin atau kaca datar, cermin atau kaca datar itu dia itu memantulkan karena dia kan sifatnya tidak tembus. Tapi kalau lensa itu sifatnya tembus. Contohnya apa? Seperti lensa kacamata. Kacamata itu dia lensa ya, bukan cermin ya. Jadi kalian nggak bisa ngaca di kacamata gitu. Nah, kacamata itu dia bisa tembus lihat. Nah, itu namanya lensa. Lensa itu dipakai pada teropong. Nah, di sini kan fungsinya sifat cahaya dipantulkan ya, otomatis dia nanti harus berupa cermin, bukan lensa. Berarti B salah. C. Melihat benda dengan lup agar tampak besar. Nah, lup itu juga kayak lensa. Kan dia lup itu buat ini toh, kalau kita mau memperbaiki jam tangan. Misalnya lensanya kecil kayak gitu. Kemudian membuat pelangi dengan semprotan air. Pelangi dengan semprotan air. Itu juga pembiasan. Kan namanya pelangi itu kalau bisa dibuatnya kalau pembiasan kan dia gitu. Oke. Nah, kemudian nomor 36, sumber daya alam tampak pada gambar dapat dimanfaatkan untuk titik-titik. Oke. 36 itu jawabannya cetok ya, pembuatan spiritus. Kalian tahu spiritus itu terbuat dari tebu ya. Terbuat dari tebu. Itu pembuatan spiritus. Kalau bahan pembuat kain Bu Saras banyak, dari kain wol, apa itu? Dari domba itu loh. Kemudian kain katun itu dari kapas, dari pohon kapas. Kemudian ada kain sutra itu dari ulat sutra kayak gitu, macam-macam itu. Gitu ya. Jadi yang lebih tepat ini kan gambar tebu nih, berarti pembuatan spiritus. Nah, kemudian lanjut. Penjelasan tahapan daur air yang tepat adalah 37. Jawabannya evaporasi, yaitu berubahnya air menjadi uap air. Kalian masih ingat ya singkatan yang ada di buku merah itu? Ekoprei. Evaporasi berarti air diangkat ke atas atau menguap akibat panas matahari. Kondensasi berarti dia itu proses uap air menjadi awan. Presipitasi berarti awan tersebut turun menjadi hujan. Dan infiltrasi berarti si air itu menyerap ke dalam air menjadi air tanah.
atau sungai bawah tanah itu juga bisa ketika si air itu berkumpul menjadi banyak. Nah, dari paparan Bu Saras tadi berarti bisa disimpulkan bahwa B. Evaporasi yaitu berubahnya air menjadi uap air atau menguap. Yang A gimana Bu Saras? Limpasan yaitu jatuhnya air ke tanah. Bukan ya, jatuhnya air ke tanah itu kan hujan. Hujan itu kan presipitasi, berarti salah. Yang C. Kondensasi yaitu proses perubahan air menjadi es. Air menjadi es, itu bukan kondensasi ya. Yang kondensasi itu uap atau gas menjadi titik-titik air atau es tergantung dari suhu daerah tersebut. Berarti salah yang C. Yang D. Presipitasi berubahnya uap air menjadi titik air itu juga salah. Itu kondensasi bukan presipitasi. Jadi diingat, evaporasi itu penguapan, kondensasi itu dia gas atau uap berubah menjadi titik air atau es kayak gitu. Jadi kalau misalnya gas menjadi titik air atau es itu kan nampaknya mengkristal itu ya, bisa berarti evaporasi penguapan, kemudian kondensasi pengkristalan kayak gitu, kemudian presipitasi itu dia hujan. Cara mengingatnya hujan gitu aja. Jadi titik-titik air atau esnya itu turun ke bawah menjadi hujan, bisa hujan es. Kalau daerah dingin seperti Eropa dan sebagainya atau di gunung tertinggi itu bisa, atau berubah menjadi air jika dia ada di wilayah khatulistiwa kayak di Kalimantan dan sebagainya, kayak di Indonesia gitu ya. Kemudian infiltrasi, in itu masuk ya, berarti proses air masuk ke dalam tanah itu namanya infiltrasi. Itu cara mengingatnya. Kemudian yang nomor 37B, 38. Ciri-ciri planet Saturnus, gampang ini. Saturnus itu dia yang punya cincin besar itu loh yang bagus. Oke, 38 berarti jawabannya bebek. Oke, Saturnus itu memiliki cincin. Cincinnya itu indah. Berarti kita akan teringat oleh nama yang bagus. Di sini dia memiliki satelit yang bernama bagus yaitu Titan, gitu ya. Lah kalau Bu Saras, skala revolusi lebih cepat daripada skala rotasi. Revolusinya lebih cepat dari rotasinya, itu milik si Venus. Yang C, skala revolusi paling lama. Dia muternya paling lama, otomatis dia jaraknya paling jauh dari matahari. Berarti siapa? Neptunus, ya. Planet terjauh. Planet terbesar Bu Saras itu Jupiter gitu ya. Kalian bisa lihat di buku merahnya, diulang lagi saja di situ. Kalian bayangkan saja planet-planetnya untuk mudah menghafalkan kayak gitu. Saturnus kan dia punya cincin. Bagus ya kayak perempuan. Satelitnya juga bagus. Berarti namanya Titan itu. Makanya jawabannya ini juga bebek. Oke. Nomor 39. Roni menelepon temannya yang ada di Australia. Ternyata di Australia sedang musim panas. Ia kemudian menelepon temannya yang ada di Rusia. Ternyata di Rusia sedang musim dingin. Perbedaan tersebut terjadi akibat adanya suatu gerakan benda langit. Peristiwa lain yang diakibatkan gerakan tersebut adalah Oke, di sini ada perubahan musim. Perubahan musim itu bukan harian tapi tahunan ya. Jadi bulan ini musim apa, besok musim apa, bulan besok musim apa. Dia hitungannya dalam 1 tahun mengalami perubahan. Berarti itu revolusi bukan rotasi, diingat ya. Rotasi itu perubahan yang ada dalam 1 hari, seperti matahari bergerak dari timur barat, seperti siang dan malam. Itu kan perubahannya cuma 1 hari 24 jam. Kalau dia perubahannya itu 1 tahun, misalnya musim kan nggak mungkin pagi musim dingin, siang musim salju, terus sorenya musim semi kan nggak mungkin 1 hari. Berarti dia bukan rotasi tapi revolusi. Jadi bedanya kalau revolusi itu perubahannya tahunan, jadi 1 tahun itu perubahannya terjadi. Kalau rotasi itu perubahannya harian atau 24 jam gitu ya. Nah, di sini yang dia itu revolusi itu yang mana? Nomor 39 jawabannya bisa kita jawab dadu. Perubahan lama siang dan malam. Lama loh ya, bukan siang dan malamnya tapi lamanya. Jadi lama itu maksudnya apa Bu Saras? Untuk yang beragama Islam pasti tahu ya, yang namanya waktu sholat ya. Kadang subuhnya itu bisa jam 4, adzannya kadang jam setengah 5 gitu ya. Perubahannya itu biasanya per hari. Jadi bulan ini biasanya subuhnya jam 4,
bulan besok, subuhnya bisa 4:30, besoknya lagi, adzannya jam 5, kayak gitu. Itu kan berubah ya. Berarti otomatis lamanya malam dan siang berubah toh waktunya. Nah, dia kan hitungannya perubahannya per bulan, bukan satu hari berubah gitu ya. Nah, itu juga salah satu bentuk revolusi. Jawabannya yang 39 dadu gitu ya. Kemudian yang terakhir 40, perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada yang namanya gerhana bulan ya kalau di sini. Karena si bulan nggak nutupin si matahari, jadi dia bukan gerhana matahari tapi bulan. Gerhana yang terjadi pada saat bulan berada di nomor 2 adalah, oke, 2 itu daerah penumbra. Nah, ya udah, jawabannya kalau dia ada di daerah penumbra berarti gerhana bulan penumbra. Kalau dia ada di tengah-tengah antara umbra dan penumbra, ya udah gerhana bulan sebagian. Kalau dia ada di tengah di tiga besar, ya udah dia gerhana bulan total. Seperti itu ya. Oke, Bu Sarah sudah pernah menjelaskannya bagaimana detailnya untuk si gerhana-gerhana ini bisa kita lihat ciri perbedaannya gitu. Nah, demikian dari Bu Saras, kita nanti akan lanjutkan untuk pembahasan ASPD yang matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.